Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kayaknya masih belum kompak nih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita hari ini? Kalau ada sukacita mau dong penuh dengan senyumnya yang terbaik. Tos 5 orang depan, belakang, kiri, kanan. Katakan Happy Sunday. Oke, baik. Udah lengkap, dihitung 5 orang, lebih juga nggak apa-apa. Pokoknya minimal 5 orang tosnya. Oke, puji Tuhan ya, kita kalau saya lihat di sini semoga Bapak Ibu Saudara hadir dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan penuh damai sejahtera tentunya. Sebentar lagi kita akan mau memulai ibadah Paskah kita. Semua sudah siap untuk mengikuti ibadah Paskah hari ini? Baik, sebelum kita mulai ibadah kita akan mempersiapkan diri kita dengan satu video dulu. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau bersukacita lebih dari hari-hari yang lain, karena Allah kita telah bangkit. Karena itu mari kita bangkit berdiri, kita pujikan Allah bangkit dengan penuh sukacita. Boleh sambil bertepuk tangan. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat
umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Let us praise our God because He is risen today, and for that we have joy every day. Let's praise Him all the more. God is risen. Come and praise Him. Hey, God is risen. Come and worship. The enemy's overthrown. His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, mari kita kibarkan panjinya. Karena Yesus kita adalah Raja di atas segala raja. Amin. Mari kita serukan. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Mari kita nyanyikan bahwa kita lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Saudara percaya bahwa kita lebih dari pemenang? Ada amin? Kalau kita percaya kita lebih dari pemenang, mari kita serukan bersama-sama. Kita lebih dari pemenang. 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 Kita lebih dari
bantu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, kami menjadi lebih dari pemenang ya Tuhan. We thank you Lord, we thankful Tuhan atas segala pengorbanan yang telah Kau berikan bagi kami yang sebenarnya tidak layak Tuhan. Namun karena kasih-Mu Tuhan, Kau mau terpaku Tuhan di kayu salib demi menebus dosa kami. Hari ini kami datang Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu dan kami terlebih ingin bermenang Tuhan karena Engkau telah bangkit Tuhan di hari ini untuk menebus dosa kami ya Bapa. Kami menang Tuhan hanya karena Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir Tuhan memenuhi tempat ini sehingga kami dapat beribadah dengan baik Tuhan. Kau penuhi hati kami, Engkau penuhi pikiran kami Tuhan. Agar hari ini kami tidak hanya melaksanakan ibadah biasa Tuhan, tapi kami mengalami pemulihan Tuhan dalam nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita akan memuji Tuhan Yesus, bangkitlah. Dalam kubur sepi, diminta untuk bangkit berdiri, kita akan masuk ke pembacaan Alkitab yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58. Kita akan bacakan secara bersama-sama dalam 1, 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut,
Di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara, kebetulan pagi ini saya baca satu renungan yang menurut saya cukup menyentil ya. Menyentil, menampar ya. Jadi di renungan tersebut orang ini bicara bahwa dia lagi part time. Suatu hari dia lagi part time di suatu restoran dan entah kenapa pada hari itu tiba-tiba banyak orang asing masuk restoran tersebut. Dan menurut dia itu pemandangan yang gak lazim ya di hari-hari dia gitu. Tiba-tiba ada yang orang Arab datang, tiba-tiba ada orang Chinese datang. Jadi hal yang gak biasa itu, dan itu menjadi suatu hal yang tidak terlupakan gitu. Hari yang menurut dia kayak, wah ini hari yang unik nih. Dari situ dia bilang bahwa harusnya Paskah itu juga seperti itu bagi kita. Harusnya ini bukan hari yang oke, di kalender harinya Paskah nih. Saatnya datang ke gereja, salaman, pulang. Enggak. Harusnya sama seperti tadi di film tadi, kita lihat bahwa ada bekas paku di tangan Yesus yang tidak hilang. Dan katanya harusnya Paskah itu seperti itu bagi kita. Harusnya Paskah itu seperti tanda paku yang tidak hilang di hidup kita. Harusnya itu menjadi sesuatu yang kita bawa setiap hari. Kenapa sih Paskah itu menjadi hari yang spesial gitu ya? Karena Tuhan kita itu berhasil mengalahkan maut. Apa sih yang manusia takutin? Apa sih yang orang kaya takutin? Apa sih yang orang miskin takutin? Tentunya pada akhirnya semua bingung ya dengan konsep kematian itu. Habis mati kita kemana? Terus kalau udah mati apa yang terjadi kita? Tapi karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut tersebut, dia berhasil membuktikan bahwa dia itu mengalahkan segalanya. Dia tuh di atas segalanya. Dia itu kalau maut aja dia kalahkan, apalagi ketakutan saudara, apalagi masalah saudara, apalagi kesehatan saudara, apalagi apapun yang saudara rasakan saat ini, semua itu tunduk dalam nama Yesus. Semua itu tunduk dalam kuasa salibnya. Dan saya rindu hari ini kita punya tanda salib di tangan kita. Kita bawa itu sehari-hari, kita ingat bahwa yes, Yesusku tuh luar biasa. Dia mengalahkan, dia di atas segalanya. Karena atas kuasa salibnya seluruh hidup kita milik Tuhan, bukan? Karena itu mari kita pujikan dengan sepenuh hati kuasa salib-Mu.
kita akan mendengarkan paduan suara gereja. Paduan suara gereja dipersilakan.
Baik, luar biasa. Tadi ada satu kata yang lumayan kena di saya. Aku dikasihinya sejak dahulu kala. Luar biasa ya Tuhan kita ini ya. Kasihnya itu benar-benar luar biasa gitu. Oke, kita mau bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan kita yang luar biasa. Kita pujikan datanglah dan bertahta. Pujikan dengan penuh sukacita, kita bertepuk tangan. Untuk duduk kembali, kita akan masuk ke dalam saat persembahan dan persepuluhan.
yang akan dibantu oleh Ibu Budi dan Ibu Sarah. Dari Jemima bisa bantu kita. Mari kita sama-sama berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih karena Engkau masih mengumpulkan kami pada ibadah Paskah pada pagi hari ini ya Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Bapak, Engkau yang akan menerima persembahan ini ya Bapak, sehingga persembahan ini bisa menjadi berkat ya Bapak bagi banyak orang di sekitar kami ya Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. My life is yours, I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Sebelum kita masuk ke dalam khotbah yang berjudul Kuasa Kebangkitan Yesus, kita akan dipersiapkan oleh persembahan pujian dari Sekolah Minggu Indria Remaja. Pada Sekolah Minggu Indria Remaja, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu sambil mengatur barisan ya. Jadi kami dari Sekolah Minggu Indria sampai Remaja akan mempersembahkan satu pujian
Mungkin sekalian juga saya mau mengajak Bapak Ibu mungkin yang mempunyai anak gitu ya dari Indria sampai remaja. Indria itu dari mungkin sebelum sekolah TK juga boleh ikutan aja di sekolah minggu Indria. Sampai remaja, kalau remaja itu di SMA. Nah karena sekolah minggu gereja baptis itu sampai sudah senior juga masih melakukan sekolah minggu, jadi saya mengundang Bapak Ibu, mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita ikut sekolah minggu sebelum ibadah. Pukul 8 pagi Bapak Ibu ya. Jadi kami akan mempersembahkan pujian, ini kebetulan sekolah minggunya dari Indria sampai remaja. Kuat-kuat yang terkuat, kuat terhebat. Yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ya. Ya. Terima kasih. Sekolah minggu dari Indria sampai Tunas Muda. Ya. Kuat, kuat, hebat, hebat. Amin Bapak Ibu. Kita kuat, kita hebat karena kuasa kebangkitan Yesus. Itu pujian tadi. Sehingga kita semakin kuat di dalam mengingat peristiwa kebangkitan Yesus hari ini atau tahun ini. Amin semuanya. Inilah sukacita Paskah kita akan melihat seperti apa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus.
Ya, teman-teman, adik-adik, duduk ya yang manis ya. Ya. Biasanya anak-anak 10 menit sudah enggak bisa tahan pantatnya Bapak Ibu. Ya. Karena itu khotbah saya 15 menit cukup. Setuju anak-anak? Iya ya. Halo Fier ya, duduk manis ya. Ya, ya guru-guru bisa mendampinginya. Mari kita rayakan bersama-sama sukacita Paskah hari ini. Kita akan berdoa lebih dulu. Dalam satu nama Yesus Kristus, Allah yang sudah mati, bangkit, dan sudah naik ke surga. Dan akan datang kembali menjemput kami. Kami mohon Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami semua. Sehingga saat kami belajar firman-Mu, memperingati Paskah hari ini, kami pulang tidak sia-sia. Tapi janji firman-Mu yang terus membawa kami kuat dan lebih kuat di dalam Engkau. Pakai hamba-Mu Tuhan, di dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Di dalam kuasa Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kuasa kebangkitan Yesus. Tadi di sekolah minggu sudah ya, kita belajar ayat ini, betul? Kang Diki, betul ya? Mbak Priska ya? Kita sudah belajar ayat di sini. Kuasa kebangkitan Yesus. Ya, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita lihat seperti apa kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama, mengalahkan maut. Maut itu apa Daniel? Daniel? Teman-teman, maut itu apa? Hah? Daniel? Onil? Nil? Maut apa Nil? Apa? Biar gak ngantuk anak-anak kalau ditanya. Apa yuk? Biar gak ngobrol sendiri. Apa? Kela apa maut? Malu, ya. Adriel? Maut apa Adriel? Justin? Justin Bieber? Justin? Kematian. Ya anak-anak siap ya. Maut adalah kematian. Jadi kuasa kebangkitan Yesus yang pertama mengalahkan maut. Lihat di situ. Maut telah ditelan dalam kemenangannya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Racunmu, entopmu, dan sebagainya. Ya. Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi kuasa kebangkitan Yesus yang pertama mengalahkan maut. Maut itu seperti apa? Ya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut atau kematian. Sering saya sampaikan ya, mengapa maut kematian menjadi momok dan musuh yang terakhir, ekstros. Musuh, lawan yang terberat, suatu yang paling ditakuti manusia. Itu maut. Kita kalau sakit, berdoa, langsung ke dokter. Betul Bapak Ibu? Siapa yang sakit hanya berdoa saja?
nggak mau ke dokter? Berarti orang itu sudah terpapar virus teologi kemakmuran. Dokter nggak perlu. Yang penting berdoa beriman. Itu iman yang ngawur. Ya, Tuhan berikan akal, hikmat, kepandaian, kepinteran dokter supaya bisa mendeteksi sakit kita. Orang yang anti dokter kemungkinannya dua itu tadi. Ya, satunya apa? Kantongnya masih belum terisi sehingga berpikir lagi. Dan kemungkinan berikutnya apa? Oh nanti kalau periksa ke dokter apa? Penyakitku semakin terdeteksi. Semakin diketahui. Orang kan ragu itu. Wes gini aja, nggak usah. Dokter biasa aja, nggak usah di MRI. Nanti semua penyakitku tahu. Kadang ada orang seperti itu. Lihat di sini, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Entah itu film, entah itu sinetron. Kalau yang paling mengecewakan, paling dibenci penonton yaitu apa? Musuh yang terakhir. Karena itulah biang keroknya. Lihat di sini, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut atau kematian itu. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Tidak ada di keyakinan lain. Ini keunikan iman kita. Semuanya memuja dengan gelar nabinya, imamnya almarhum. Betul? Nabinya, junjungannya, semuanya mati dikubur. Bahkan mati aja masih dipuja-puja. Tuhan kita bangkit mengalahkan maut. Gak ada yang membedakan. Di sini kehebatan Tuhan kita. Upah dosa ialah maut, kematian. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya, apakah orang percaya juga mengalami maut? Apakah orang percaya juga mengalami maut? Hah? Kang Eben? Ya, mengalami Pak. Kapan? Enggak ada yang tahu. Pasti orang percaya juga mengalami maut atau kematian. Akan menjemput kita semua. Karena yang pasti di dunia itu di sini, kematian, maut disebut. Tapi apa? Maut sebagai pintu gerbang. Pintu gerbang seperti apa, Pak? Menuju kemuliaan kekal bersama Kristus. Di luar Kristus, saudara, masih mudah-mudahan, masih mencari. Kalau kita meninggalkan Kristus, berpaling dari Kristus, untungnya enggak ada. Justru ruginya sangat-sangat luar biasa. Nih satu ayat di sini. Ya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena apa? Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati, telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Maut akan kita alami, kapan tidak ada yang tahu. Mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi enggak ada yang tahu. Tapi yang jelas maut suatu pintu gerbang menuju kemuliaan bersama Yesus. Jika apa? Di situ. Jika saudara percaya Yesus sudah mati, bangkit, dan naik ke surga.
orang-orang yang sudah mati dan kita yang akan mati, dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Itu kan berkat yang luar biasa, saudara. Keberadaan orang-orang percaya bernilai nanti dikumpulkan. Seperti siapa kemarin? Yang kemarin siapa? Tokoh Alkitab kemarin, masih ingat? Masih ingat? Demas atau Getas kemarin? Iya, Demas. Demas detusin, mati terhadap dosa, artinya ada pertobatan. Berbeda dengan Getas. Itu pengakuan iman Demas, Yesus respon dengan luar biasa. Hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Kalau kita berpaling pada Yesus, saudara, meninggalkan Yesus, saudara, sudah kematian kekal dan neraka. Kan itu Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Kita semua akan mengalami kematian. Tapi kematian itu suatu gerbang di mana maut sudah dikalahkan Yesus. Dan disitulah gerbang kemuliaan akan dibuka untuk orang-orang yang percaya. Ini keyakinan saudara, Paulus, dan hari ini juga bagi kita semua. Bagiku hidup adalah Kristus, hidup untuk Kristus. Karena hutang saudara sudah lunas, dibayar Yesus di kayu salib. Harusnya kita yang dihukum, harusnya kita yang dicambuk. Harusnya kita yang dipaku. Tapi maut itu sudah dikalahkan Yesus. Mari kita katakan di sini, mati dalam Kristus adalah keuntungan. Berarti apakah enggak boleh menangis, Pak? Enggak boleh sedih, Pak? Kita belum tinggal di surga. Kalau menangis sedih itu manusiawi. Tapi kalau berlarut-larut, kita dihantui ketakutan, kesepian, saudara. Hubungan dengan Kristus, orang itu perlu dipertanyakan. Sudah betul-betul percaya Kristus? Kalau seminggu, 2 minggu, sebulan kita masih berduka, 2 bulan, oke lah. Karena itu kita berbuat baik selama orang itu hidup. Jangan sudah mati kita baru sadar, baru penyesalan, stres, karena nggak bisa berapa, waktu hidup orang tua disia-siakan, pasangan disia-siakan, baru mati sadar. Kan banyak orang seperti itu. Menelantarkan orang tuanya, anaknya, pasangannya, setelah mati sadar. Wis mati, wis dia melakukan apapun, wis sia-sia saudara. Maut memisahkan. Mari kita hidup bagi Kristus dan mati itu adalah keuntungan besar. Orang mempertahankan hidup umumnya dengan apa? Kedudukan. Dengan kekayaan, dengan kepandaian. Ini saya kutip orang-orang pintar saudara. EQ-nya di situ, itu William James Sidis itu. Ini orang Amerika, abad 19. EQ-nya hampir separuhnya Einstein. Kelas 2 SD, William di sini, wis pinter maca Quran. 11 tahun wis masuk kampus nomor 1 di dunia, Harvard. Umur 11 tahun wis kuliah. Orang-orang pinter. Adolf Hitler, pembunuh 6 juta orang Yahudi, pinter di sini. Strategi perangnya
propagandanya, tapi digunakan cara-cara yang negatif. Itu penemu bom atom, Albert Einstein di situ, EQ-nya 160. Tapi William James di sini 250 sampai 300. Beberapa referensi mengatakan itu. EQ orang Indonesia rata-rata berapa? Berapa Bapak Ibu? EQ orang Indonesia? 70. Ya, itu sudah bukan rahasia. Kan itu mudah dipropaganda, mudah diadu domba, berita-berita hoax mudah terserap, terprovokasi, dan sulit maju. Ini real ya, bukan hoax ya. Penelitian di sini. Ya. Biasanya kalau masuk SMP, SMA favorit itu EQ-nya dites. Masuk kuliah juga gitu, EQ-nya dites. Berapa? Tapi rata-rata orang Indonesia itu 70. Betul Bu Damai ya? 70. Ya. Itu yang sangat rendah. Saya waktu SMA masuk STBI 110. 110. Gak tahu sekarang mungkin menurun ya. Mungkin menurun gitu ya. Itu waktu SMA masuk STBI itu dites seperti itu. Ini yang baru masuk perguruan tinggi. Ya, pasti ada psikotes dan tes kecerdasan tersebut. Di sini umumnya orang mempertahankan hidup di situ. Kedudukan, kekayaan. Ini cerita singkat ya. Kemarin kami sekeluarga ke Jogja. Nilai om istri ya hampir 10 tahun gitu ya. Sakit Parkinson. 5 tahun di sini kondisinya hidupnya tergantung obat. Sehari sekali minum 4 obat, minum 4 kali. 4 jam sekali, 5 jam sekali. Kalau telat sudah nggak bisa apa-apa. Tapi kalau sudah minum obat itu jarak setengah jam, wes kayak orang sehat gitu. Ya, kayak orang sehat itu. Ya. Ngobrol terus sama istri karena apa? Ini dulu keponaan terdekat dan tersayang katanya. Karena ngobrolnya terus nyambung. Dan kalau ngobrol dengan orang yang nggak pas dengan dia, udah dia alasannya banyak. Ya. Tapi tergantung dengan obat hidupnya. Parkinson. Ya. Dan obatnya cukup mahal. Ya. Di sini saudara, kekayaan. Kita mempunyai dokter terbaik, obat terbaik memang bisa menolong. Tapi tatkala maut mendekati kita, kepandaian, kedudukan, kekayaan nggak bisa menahan orang itu. Hanya Yesus nggak hanya menahan, mengubah. Orang pandai, besi rosokan, sampah bisa diubah ya, bisa bermanfaat luar biasa. Orang-orang pandai, Indonesia sudah banyak ya, sampah-sampah yang berserakan diolah, menghasilkan, direproduksi ulang, menghasilkan cuan. Karena kepintaran orang, kepandaian orang. Tapi saat kala maut datang, kedudukan, kekayaan, kepintaran orang itu enggak ada bisa yang menahan. Itu hanya menahan apalagi mengubah. Tapi Yesus tersebut sudah mengubah maut, kematian. Di sini. Upah dosa maut, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena pesan Paskah hari ini yang pertama yaitu maut sudah dikalahkan oleh
kebangkitan Kristus. Yang kedua, yang terakhir, kuasa kebangkitan Kristus memberi kemenangan atas setiap tantangan dan kesulitan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan apa, Pak? Di sini. Kemenangan atas setiap tantangan dan setiap kesulitan. Contohnya apa? Ingat, kemarin jumlah orang Kristen di dunia berapa M kemarin? Masih ingat? 2,8 M. Yang lainnya di bawah 2. Itu bukan melalui pedang, bukan perang kereta kencana tidak. Tapi dari 12 dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Lalu 70, lalu 500. Itu kan yang Alkitab catat. 12, 70, 500. Sampai detik ini 2,8 M. Orang Yahudi saja saudara, berapa juta kemarin? Cuma berapa juta? 14 juta hari ini. Penduduknya loh ya. Yang percaya, tapi penduduknya jumlahnya 10 juta. Kok gitu Pak? Kok nggak bisa dinalar? Karena dari 14 juta, 44% tinggal di Eropa dan Amerika, orang-orang Yahudi. Sedikit kan? Orang Yahudi sendiri. Artinya apa saudara? 2,5 M bertumbuh bukan dengan situasi, kondisi yang mudah. Tapi penganiayaan demi penganiayaan. Penderitaan demi penderitaan kok bisa survive? Karena mereka mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Kalau Yesus enggak bangkit sudah keok. Ingat, para kaisar Romawi dengan segala pasukannya, kehebatannya. Hari ini kaisar enggak ada. Negeri Persia, negeri Babel, negeri Mesir, negeri Asur dengan pasukannya yang luar biasa saat itu. Hari ini enggak ada bekasnya. Kristus tanpa pedang, tanpa pasukan, mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lihat di sini, tadi kita sudah nyanyi ya, lebih dari pemenang. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahagia, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat ini maksudnya tadi Bapak Ibu. Dengan segala kesulitan, ancaman, tapi kekristenan semakin bertumbuh. Konteksnya ini surat Roma dalam penindasan para kaisar. Kaisar Claudius, Kaisar Nero, sudah di sini. Orang-orang Kristen dikatakan seperti apa? Domba dalam sembelian. Artinya apa? Domba itu kan nurut, nggak bisa berantak. Domba itu diapa-apakan nurut. Jadi orang Kristen seperti domba, nggak punya kekuatan, dihabisi mudah. Tapi mengapa bisa bertumbuh sampai hari ini?
bahkan menjadi pengikut Kristus terbesar sampai hari ini. Meskipun di negara kita sering disebut kaum minoritas. Mereka mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Mereka bisa melewati kesulitan tantangan kehidupan yang perih, yang pahit. Karena itu sangat prihatin kalau ada orang Kristen kesulitan sedikit, Tuhan saya menyerah. Saya pasrah. Saya sudah tidak tahan menghadapi ujian. Mari saudara kita belajar. Barisan gereja pertama, tantangannya sangat sulit. Percaya Yesus dipanggil, diancam. Tetap percaya Yesus, masuk penjara. Kalau masuk penjara enak, langsung dibunuh. Karena itu saudara, kekristenan bertumbuh kuat dan hebat saat ada penganiayaan. Saat ada kesulitan. Justru kekristenan itu merosot abad keempat. Karena kaisar percaya Yesus semuanya dipermudah. Justru kekristenan nilainya turun. Kualitas imannya turun karena apa? Kaisar Konstantinus mempermudah semua. Bahkan dia mengumumkan semua rakyat Roma, jajahan Roma harus menjadi Kristen. Akhirnya apa? Banyak Kristen abal-abal. Karena nggak ada tantangan, nggak ada kesulitan. Di sini saudara, orang Kristen yang jarang ada kesulitan, aman-aman terus, imannya melempem. Kekristenan berkembang kuat pesat, kebanyakan di mana? Di Asia. Tekanannya, himpitannya, kesulitannya justru mengalami kuasa Tuhan. Mari saudara, apalagi penderitaan, tantangan kesulitan hidup kita hari ini. Tidak sebanding yang dihadapi oleh teman-teman kita, tokoh-tokoh iman di sini. Contoh di sini ini. Lagu ini familiar ya di lingkungan baptis, Jaminan Mulia. Fanny Crosby. Dari keluarga miskin. Dia matanya atau apa ya, suhu badannya tinggi lalu diperiksakan ke dokter umur 6 minggu. Dokternya salah mendeteksi sakitnya, salah minum obat, mengalami kebutaan usia sebulan. Orang tuanya pasti stres. Kesulitan demi kesulitan, umur 6 bulan bapaknya meninggal. Dan dia cuma dibesarkan neneknya dan ibunya. Bersyukurnya dia mempunyai ibu dan nenek yang mengasihi Yesus. Meskipun kondisi anak satu-satunya buta. Kalau buta sudah. Kalau orang gak dekat Tuhan, hopeless. Saya mengenal Engkau Yesus, saya percaya Engkau, saya beribadah kepadamu. Kok mengalami nasib seperti ini anak saya. Pasti protes, tapi nenek Fanny Crosby dan ibunya membesarkan dia. Dia pengarang himne terbanyak, 8.000 lagunya. Dan banyak orang-orang diberkati. Dia bisa melewati tantangan itu. Karena apa? Nenek dan ibunya mengasihi Yesus. Biasanya kalau pasangan suami istri, kalau istri dulu ditinggal, biasanya suami apa? Yang dilakukan apa? Bu Santo? Bu Hotbin? Biasanya apa? Kalau pasangan suami istri, istrinya dipanggil dulu, biasanya suami apa? Iya. Enggak rahasia ya di kita ya.
suaminya pasti cari ibu yang baru. Biasanya kalau istri apa? Suaminya pergi dulu, fokus ke anak. Ya. Perjuangannya luar biasa. Ya. Saya mau perjuangan Ibu Tungga. Ya, tokoh-tokoh di gereja ini, Ibu siapa? Bunya Pak Tri, Bu Heri. Suaminya dipanggil dulu, fokus ke anak. Enggak nikah lagi. Ya, enggak mencari istri dulu. Di sini saudara, ibu dan nenek Lau Fanny Crosby, meskipun membesarkan anak dengan cucuran air mata dan kesedihan luar biasa, dia bisa melewati kesulitan karena apa? Fokus. Dan diajarkan mengasihi Tuhan, sehingga kesulitan itu bisa dilewati. Ingat satu firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita imani ayat di sini. Tuhan bukannya enggak cinta, enggak sayang bagi kita. Kalau ujian, tantangan, pencobaan itu datang tanpa kita sengaja, tanpa intervensi kita, itu betul dari Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Kadang masalahnya di sini, Yakobus 1 ayat 14 di sini. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Allah enggak pernah mencobai menguji di luar kemampuan kita. Kemampuan kita mengangkut karung 10 enggak akan memberi lebih. Ini janjinya. Dia akan memberikan jalan keluar. Anehnya dan tragisnya orang itu jatuh karena apa? Keinginannya sendiri. Makan ini kurang enak, makan ini terus. Makan itu terus. Wah, pegang HP, pegang e-banking. Wah, ada pinjam, isi cash, semuanya dipermudah, cepat. Ya saya ceritakan tadi ya, keponaan saya itu, anaknya kakak saya itu. Pengen makan ini, gaya itu, gaya ini, gitu ya. Padahal masih kuliah. Oh, tagihannya 30 juta. Stres toh Bapak ya? 2 sapinya dijual, bayangkan. Karena enggak ingin urusan polisi. Takut ya, kakak saya urusan polisi. Ya, biasanya urusan polisi apa? Harusnya kambing, nanti habisnya sapi. Terus kakak saya takut. Jadi situ. Karena itu langsung dijual sapinya. Wes enggak usah urusan. Karena sudah laporan ke Jakarta. Ya, mau diusut, ternyata dia sendiri yang salah. Sudah lapor Polres Kediri. Kalau enggak cepat ditangani, nanti urusan polisi semakin bahaya. Nah, di sini karena apa? Tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ingat judi online, 10.000 untungnya 50.000, hati-hati. Keinginannya cepat kaya, cepat banyak uang. Nalarnya enggak jalan. Enggak usah dengan teman, dengan keluarga saja orang nikung. Angin surga seperti itu, hati-hati saudara. Ya. Mari di sini, tiap-tiap orang dicoba oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya.
kuasa kebangkitan Kristus. Mengalahkan maut, memberikan kemenangan atas setiap tantangan dan kesulitan. Kalau itu tantangan iman saudara, mungkin anak kita hari ini mulai berbelok, tetap berdoa, jangan jauhi. Tetap dirangkul, jangan dikutuk. Doakan, kita tunggu waktu Tuhan. Nanti kalau kita jauhi, kita kutuk, itu semakin kita enggak menjadi berkat. Tetap doakan, tetap kasih, tetap kata-kata yang positif. Nanti kita akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Ya, kemarin Pak Wiyoto cerita, keponakannya yang pernah diajak ke sini. Chandra ya Pak Wi ya, mana Pak Wi? Susah diatur. Suruh kuliah enggak mau. Gitu ya. Pernah ke sini beberapa hari ya, dijak ke gereja di sini. Ya. Disuruh kuliah di sini enggak mau. Enggak kerasan. Pulang ke sana. Terus baru dibaptis. Itu pun kesadarannya sendiri. Itu berkat siapa? Doa adiknya Pak Wiyoto dan kesabarannya. Di situ saudara. Dirangkul dan didoakan. Jangan dikutuk, jangan disewotin. Tetap kita baik. Apalagi itu anak kita, saudara kita. Itu menandakan apa? Kita akan sedang diuji. Untuk terus berpikiran positif dan mendoakan saudara kita, terlebih anak-anak kita. Respon kita bagaimana? Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Teguh, kuat, sabar. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari saudara kita bangun iman kita. Apa yang Bapak Ibu lakukan dengan Tuhan sampai detik ini enggak ada yang sia-sia. Tuhan akan lipat gandakan. Kalau kita semakin kuat, sabar, nanti Tuhan juga akan membuka, menjawab doa-doa kita. Amin Bapak Ibu. Jangan kita mengutuki keluarga kita. Yang mengecewakan kita doakan. Kita ampuni, kita kasih. Tapi kalau kita semakin sewot, semakin jauh apa yang terjadi? Berkat itu jauh nanti dari kita. Yang rugi siapa? Kita. Ketemu semakin sebel gitu ya. Ya, kecewa, mari kita doakan. Dengan doa yang tulus, yang ikhlas akan membangun kekuatan yang baru sehingga kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Mari saudara, maut sudah dikalahkan. Dan kuasa kebangkitan Kristus juga memberikan kemenangan atas setiap tantangan dan kesulitan hidup. Mari kita datang kepadanya, Sang Pemberi hidup yang sejati, Yesus Kristus. Amin. Silakan tim musik ke depan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita mensyukuri karya Kristus yang sudah berkorban, mati, dan hari ini kita mengingat kebangkitannya. Mari kita juga mempunyai spirit kekuatan di dalam kuasanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Silakan mengiringi pujian kuasa salib-Mu. Bahwa di dalam Kristus ada kuasa. Jika kita dengan rendah hati datang kepadanya. Kuasa salib-Mu, pengorbanan Kristus memberikan jaminan hidup bagi kita. Silakan Bapak Ibu berdoa. Sehingga kuasa itu mengalir hari lepas hari di dalam hidup kita. Saat tantangan kesulitan kita bisa melewati. Karena Kristus sudah bangkit dari kuburnya.
Bapa yang makasih. Inilah kami jemaat-Mu Tuhan, mensyukuri karya Engkau yang sudah nyata di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, mati bangkit. Dan saat ini berada di surga dan akan datang menjemput kami. Teguhkan Tuhan anak-anak-Mu. Mungkin ada yang mulai goyah imannya. Hari ini semakin kokoh, semakin kuat di dalam Engkau. Lawatlah Tuhan. Sehingga kami mengalami kuasa kebangkitan dalam hidup kami. Mungkin doa-doa kami, harapan kami mulai luntur. Tapi kami boleh melihat kuasa salib-Mu yang sudah menjamin hidup yang kekal. Yang sudah memberi kemenangan bagi kami. Bila ini kami respon dengan kekuatan dari. Berkatilah Tuhan, jamahlah anak-anak di sini. Mungkin sedang mengalami keletihan. Mungkin sedang mengalami kehausan Tuhan akan hadirat Engkau. Hari ini Tuhan, Engkau lawat kami semua sehingga kuasa kebangkitan mewarnai hidup kami. Kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di depan kami Tuhan. Kami belajar rendah hati, melibatkan Engkau, mengundang Engkau. Sehingga hidup kami, keluarga kami, gereja kami di dalam lawatan Engkau. Sehingga tak sedikit pun kami meragukan janji-Mu firman. Silakan Bapak Ibu, naikkan syukur kepadanya. Jika masih ada ganjalan, kepahitan, doakan keluarga Anda. Sehingga dengan kuasa kebangkitan Kristus, kepahitan yang mengganggu sukacita, damai sejahtera, Roh Kudus memampukan saudara untuk menghapus kekecewaan, kedengkian. Doakan orang-orang yang mengecewakan. Seperti orang-orang pertama, Paulus bisa kuat, orang-orang Kristen bisa kuat. Ada tekanan, ada ancaman. Bahkan pembunuhan. Mereka kuat karena mengalami kuasa kebangkitan. Bila itu kami pandang Tuhan. Sehingga hidup kami, keluarga kami, gereja kami mengalami kuasa kebangkitan. Jauhkan dari sikap iri, dengki, kesombongan. Tapi lawatlah kami, mampu mengasihi saudara kami, bahkan orang-orang yang membenci kami. Sehingga firman-Mu benar-benar hidup dalam pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu, nama yang kuasa dan menyelamatkan. Doa ini kami persembahkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon kesabarannya. Sebelum doa berkat, kita ada beberapa informasi. Bisa dilihat di layar atau di buletin. Persekutuan doa besok Rabu, 8 April, ya, jam 7 sampai 8 malam, firman Tuhan dilayani Bapak Tri Prasetyo. Mari Bapak Ibu kita saling mendoakan, saling mengasihi, saling berbagi sehingga persekutuan doa kita semakin erat hubungan kita dengan Tuhan lebih baik dan lebih baik lagi. Petugas ibadah Minggu 12 April bisa dilihat, ya, sehingga semuanya siap untuk melayani Tuhan besok Minggu. Latihan jam 6 sore. Lanjut. Ya, yang ulang tahun minggu ini, ya, atau hari ini, ya,
5 April 2026, Ibu Yohana Srini Sakti Supeni. Ya, selamat ulang tahun istriku tercinta yang sudah mengiring mendampinginya. Gusti Yesus memberkati. Ya, ya. Ditunggu syukurannya. Ya, 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 kadonya ya Bu Sis ya. Ya, 6 April Ibu Arin Anjari Mulyaningsih. Mana Bu Arin? Ya, selamat ulang tahun Bu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan, keluarga juga kesehatan Ibu. Amin. Ya, ya. Dan nanti syukurannya tanggal 11 Bu ya. Saya dapat bocoran. Iya, ya. Tanggal 8 April, Saudara Kevin Satrio Prananda. Kevin, mana? Ya, selamat ulang tahun Mas, Tuhan berkati. Ya, pelayanan, pekerjaan ke depan, dan segala cita-citanya. Ya, sekali lagi Tuhan berkati. Ada lagi? Ya, 8 April juga bersamaan ya Mas Kevin. Ibu Sela Trivena Pramitasari. Selamat ulang tahun Bu Sela atau Bu Aril ya. Hari ini sedang di luar kota ya, Tuhan Yesus memberkati. 9 April Bapak Andri, ini papanya Justin. Mana Justin papanya? Justin, Papa ikut? Enggak ya. Salam Papa ya. Ya, Bu Valen ya, salam Bapak. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. 10 April, wow. Saudara Rahman Pandapotan Pasaribu. Drummer kita hari ini ya. Nanti patungan Mas ya. Iya. Oke, ya. 10 April, Ibu Kasiah Boru Limbong. Silakan berdiri. Ada? Asri? Iya, Nenek. God bless you, Nek. Semakin sehat, mendampingi anak-anak, cucunya juga. Ya, Nek ya. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi lah di sini ya. 11 April, ya ada WBI, tuan rumah Ibu Arin pukul 10.30 ya. Renungan Ibu Mariana, MC-nya Ibu Herti. Ya, Ibu ya. Besok ada persekutuan, mungkin sebagai rasa syukur Bu Dame ya. Iya, ya. Ya, silakan kaum wanita atau ibu-ibu bisa hadir. Ya, minggu depan ada RUG atau rapat urusan gereja, tolong dipelajari, dibaca Bapak Ibu ya, untuk program-program dan anggaran gereja kita. Ya. Tolong dipelajari dan tolong doakan dan terus disupport. Sehingga program-program kita tahun ini berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin Bapak Ibu. Jika hal yang kurang jelas, besok minggu akan kita RUG-kan secara singkat. Ya. Jika malu menyampaikan secara lisan, bisa dijapri atau WA. Ya. Misalkan ke komisi Pak Martin, kok iuran kedukaan enggak naik? Misalkan. Ini komisi PI-nya, mana program PI-nya? Silahkan. Ya, ditanya. Yang belum ikut iuran kedukaan bergabung silahkan. Ya, hubungi Pak Martin, Bu Santi atau Mas Rahman. Ya, silahkan bisa bergabung. Ada lagi tambahan pengumuman? Ya sebelumnya, ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini? Mas Abram, kemarin ya, makasih hari ini boleh hadir lagi. Ada? Yang baru pertama kali hadir? Ya, tidak ada ya. Ya, terima kasih.
Mari kita dengar pengumuman singkat dari Ketua Sekolah Minggu kita, Mbak Priska. Ya, ini kemarin juga baru ulang tahun, ya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, mohon tunggu sebentar karena saya mau mengumumkan pembagian hadiah karena hari ini ada lomba Paskah dari Sekolah Minggu Indria sampai remaja. Jadi saya akan mengumumkan ada pemenang-pemenangnya. Hari ini ada 2 games. Salah satunya adalah mencari telur gitu ya Bapak Ibu. Ada 4 hadiah di sini. Langsung saja ya. Kita masuk ke juara keempat. Nanti bagi nama adik-adik yang Kak Priska sebutkan boleh ke depan ya. Berdiri di sini saja. Oke, kita mulai dari juara keempat. Ini gamesnya tadi memindahkan bola dengan plastik berlubang dan juga mencari telur. Diraih oleh kelompok 4. Ada Charles, Rafael, Viel, Timothy, Jovan, Kenzi, Kenneth, dan Pierre. Boleh maju ke depan. Foto sebentar. Yuk. Charles, Rafael, Viel, Timothy, Jovan, Kenzi, Kenneth, dan Pierre. Boleh diserahkan oleh Mbak Evi. Naik aja ke atas, naik aja ke atas. Nah, oke. Oke, silakan difoto Kakak Oci. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Sekarang kita ke juara ketiga. Diraih oleh kelompok 2. Ada Yemima, Petrus, Jesse, Adriel, Joy, Daniel, Ayu, dan Nia. Yemima, Petrus, Jesse, Adriel, Joy, Daniel, Ayu, dan Nia. Boleh diserahkan ke perwakilannya dan difoto ya sama Kakak Oci. Oke, kita foto dulu ya. Boleh lihat ke sana tuh fotonya. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Nah, sekarang juara kedua diraih oleh kelompok 1. Ada Gerin. Mana Abang Gerin? Ada Gerin, ada Alex, ada Angel, ada Ganes, ada Kayla, Christian, Clay, dan Revi. Boleh maju, ayo sini. Gerin, Alex, Angel, Ganes, Kayla, Christian, Clay, dan Revi. Oke, boleh diserahkan ke perwakilannya. Oh ini Mbak Gerin. Siapa nih yang terima hadiah? Oke. Geser dulu, foto dulu ya, geser. Oke, lihat dulu ya, ke depan ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, berarti sisanya ya. Juara pertama dari lomba Paskah adalah kelompok 3. Ada Kelvin, Leonel, Cindy, Ruby, Justin, Leoni, Juan, dan Vega. Boleh. Kelvin, Leonel, Cindy, Ruby, Justin, Leoni, Juan, dan Vega.
Oke, naik ke atas. Geser lagi, Vega boleh geser lagi, geser. Ruby geser. Oke, baik. Diserahkan hadiahnya. Dan kita berfoto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Boleh. Ya, sukacita Paskah Sekolah Minggu. Mengundang Bapak Ibu yang belum ikut sekolah minggu silahkan ya. Kita belajar firman Tuhan. Ya. Kan itu penting dasar bagi kita. Baik orang dewasa maupun anak-anak kita. Yaitu fondasi kita terlebih di era sekarang. Kalau anak nggak diajak ke gereja saudara, kita kalang kabut. Bahkan seminggu sekali ya, tiap hari kita terus kasih nutrisi firman Tuhan, semakin kuat anak-anak kita. Ada lagi tambahan pengumuman? Tidak ada? Ya, sekali lagi selamat Paskah, Tuhan Yesus berkati. Mari kita tutup dengan doa berkat ibadah Paskah kita hari ini. Semuanya kami undang untuk berdiri, kita menaikkan doa berkat bersama-sama. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Dan persekutuan Allah Roh Kudus yang terus mendampingi memimpin hidup kami. Kami mohon berkat-Mu turun bagi kami. Lawatlah kami dan terus menopang memberkati kami. Kita imankan dengan pujian bagi Dia. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi dengan sepenuh hati kita. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan selama-lamanya. Selama-lamanya. Katakan sekali lagi selama-lamanya Tuhan. Selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak.